Ini kabar menarik ya, luar biasa. Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani katanya menurut salah satu konten kreator yang merupakan pemuka agama diturunkan ya, dalam tanda petik dari ceramah. Memang tidak secara langsung. Nah, ini tidak boleh kalian skip ya. Sampai beliau ini menantang, mungkin menantang kepada para ba'alwi dan pendukungnya untuk berdiskusi. Ya, dan jangan juga dimaknai sebagai makna buruk. Kenapa? Karena beliau mereaksi terhadap hal-hal yang telah diperlakukan kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani sebagai sikap yang tidak pantas, tidak etis, tidak etik. Ya, beliau menantang untuk berdebat dalam keilmuan apapun, dalam fan apapun, ya. Ini jangan dimaknai sebagai sesuatu yang keliru, yang buruk, yang jelek, yang tidak pantas, ya. Karena dalam nuansa emosional begini, kita tidak boleh kemudian tergesa-gesa untuk mengambil statement tertentu. Kita harus terlebih dahulu merenung, Pak. Kita berintrospeksi diri antara satu dengan yang lain, ya. Wabil khusus tentang mengapa kemudian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani harus dibatasi. Akan saya tampilkan di sini, teman-teman, tapi tidak boleh di-skip. Anda harus cermati ini, jadikan ini sebagai bahan pelajaran untuk kita semua, bagi kita semua. Yuk, mari kita bersatu semuanya. Tidak boleh lagi kemudian saling serang menyerang antara satu dengan yang lain. Ya, bahwa Kiai Imad memiliki suatu pendapat begini dan begitu dan Anda tidak menyepakati, ya silakan. Ya. Anda membantah, Anda tidak menyepakatinya, itu hak Anda. Tetapi berikan hak juga kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani untuk memberikan apa yang beliau telah kaji. Ya, ini menarik untuk sama-sama kita saksikan terlebih dahulu. Silakan untuk kemudian kita saksikan sebelum kemudian nanti akan saya review sedikit ya. Silakan. Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani berhasil diturunkan tausiah di Stadion Maron Genteng Banyuwangi. Jadi Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dihalang-halangi, tidak boleh untuk mengisi ceramah atau tausiah di Stadion Maron Genteng Banyuwangi. Padahal panitia sudah menyebarkan pamflet, sudah menyebarkan meme-meme yang ada gambarnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, ada gambarnya Gus Abbas Buntet, ada gambarnya Kiai Alawi Nur Alam. Tetapi tatkala pelaksanaan, semua gambar tiga orang ini harus ditutup. Coba lihat tuh, harus ditutup, tidak boleh ditampakkan. Dan yang paling menyakitkan adalah bahwa Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani tidak boleh mengisi acara tausiah atau ceramah. Hal ini terjadi di Stadion Maron Genteng Banyuwangi. Kronologinya begini. Jadi panitia pada hari Senin tanggal 21 Oktober tahun 2024, para panitia acara hari santri untuk tanggal 22 Oktober. Ini kan acara Hari Santri Nasional. Nah, Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu santri. Kiai Alawi Nur Alam juga santri. Kiai Abbas Buntet juga santri. Ini memperingati Hari Santri. Tetapi para panitia acara dipanggil ke Kapolres Banyuwangi untuk berunding dengan para muhibbin habaib alwi. Hasilnya ini menghasilkan kesepakatan yang bersifat pemaksaan. Jadi sepakat tapi awalnya pemaksaan. Ini jelas-jelas pemaksaan agar Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani tidak boleh mengisi acara tausiah. Ini benar-benar pemaksaan. Walaupun toh panitia terpaksa, ya kan judulnya terpaksa. Panitia terpaksa menyetujuinya. Jadi panitia yang sudah menyebarkan pamflet, kemudian meme pengajian, ada gambarnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, ada Gus Abbas, ada Kiai Haji Alawi Nur Alam. Tetapi di dalam panggung ketiga gambar itu harus ditutup. Harus ditutup, dan panitia karena kalah ini ya, panitia kalah, maka gambar itu ditutup. Karena harus diganti oleh penceramah yang lain. Nah, panitia ini mengabarkan yang mengisi acara tausiah ya tetap Kiai Haji Alawi Nur Alam. Tetapi pada awalnya panitia kepingin Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang mengisi acara tausiah juga. Nah,
Tetapi oleh para muhibbin Habib Alwi ini dihalang-halangi, dicegah, sehingga menimbulkan agak sedikit keributan. Dan karena supaya tidak terjadi keributan yang panjang, maka Kapolres Banyuwangi segera menemukan dua belah pihak. Jadi dua belah pihak dipertemukan di Polres nih untuk bermusyawarah berunding. Dan hasilnya ini adalah hasil yang pemaksaan. Hasilnya berhasil menurunkan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani agar tidak ceramah di acara Hari Santri Nasional. Coba bayangkan nih. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia sudah benar-benar dijajah dan dikuasai oleh para Habib Alwi. Sehingga Kiai putra pribumi asli Nusantara harus tunduk, patuh, dan nurut kepada para muhibbin Habib Alwi. Ini sungguh luar biasa. Padahal nih, kalau para muhibbin itu waras sadar, seharusnya kita yang di Yaman, kita ke Yaman nih. Kita di Yaman mengajarkan pengajian di Yaman. Apakah kita nggak mampu? Sama, ilmu itu sama. Ilmu itu dari Al-Quran, hadis. Al-Quran apa saja yang sudah ada dipelajari oleh para ulama Nusantara. Mulai dari tafsir yang dahulu, tafsirnya Ibnu Abbas, para ulama Nusantara menguasainya. Kemudian tafsir At-Tabari, para ulama Nusantara menguasainya, walaupun tafsir At-Tabari itu panjang dan besar, jilidnya banyak. Kemudian tafsir Ar-Razi, Mafatihul Ghaib, tafsir Al-Kabir, tafsirnya Imam Qurtubi, tafsir apa saja ulama Indonesia menguasai. Hadis, ulama Indonesia menguasai Al-Kutubus Sittah, minimal itu Al-Kutubus Sittah. Kemudian Al-Musannaf, kemudian kitab-kitab musnad, kemudian Al-Mustadrak, As-Sunan Al-Kubra min Al-Baihaqi, kemudian kitab-kitab hadis yang lainnya, termasuk salah-salah hadis, bahkan rijalul hadis. Para ulama Indonesia itu tabahur fil ulum, di dalam lautan ilmu. Ilmunya ulama Indonesia itu sama, hanya saja kalah promosi. Kalau para habaib itu kan walaupun ilmunya nggak ada, promosinya yang besar. Promosinya besar kemana-mana. Dan anehnya orang Indonesia ini kan banyak yang bodoh. Banyak yang bodoh karena tidak mau mengkaji ilmu yang mendalam, sehingga termakan oleh promosinya orang-orang Yaman. Hanya kalah promosi. Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani sudah menulis bahwa ada 130 ulama asli Nusantara yang periwayatan hadisnya paling banyak. 7 diantaranya itu terbanyak, paling banyak. 7 diantaranya itu adalah semuanya orang Indonesia. Ada 130 ulama, 7 yang paling banyak, semuanya juga ulama Indonesia, enggak ada dari Yaman. Ini pernyataan Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Lah ini para muhibbin, Masya Allah, merendahkan para kiai pribumi. Ini benar-benar menunjukkan bahwa para Habib Alwi itu sudah menjajah dan menguasai Indonesia. Karena apa? Karena bodohnya orang pribumi, bodohnya mental inlander. Mental inlander ingin menjilat dengan cara apa? Memusuhi bangsa sendiri. Kurang ajar namanya. Orang-orang seperti ini kalau lahir pada zaman Belanda, mereka akan menjadi antek-antek Belanda. Orang-orang semacam ini kalau lahir pada zaman Belanda, mereka akan menjadi antek-antek Belanda. Dan sekarang ini mereka antek-anteknya orang Yaman. Kurang ajar. Nah, jadi kita nggak bolehlah kalah. Ayo kita adu ilmu, silahkan. Sekarang kami Al-Faqih Tamu'alim sudah mulai ini melepas kesebaran sedikit-sedikit. Mau adu ilmu apa? Silahkan. Sanad hadis silahkan. Mau tentang pengetahuan tafsir silahkan. Mau tentang fikih lintas mazhab, hampir seluruh ikhtilaf ulama mazhab silahkan. Mau adu tentang ilmu tasawuf silahkan. Ini kurang ajar nih. Pribumi asli pribumi diinjak-injak di negeri sendiri. Ini sudah mengucapkan kita ini, membuat kita ini sudah luar biasa. Kami sudah sabar menahan kesabaran. Tetapi kalau mental orang pribumi sendiri yang mentalnya inlander begini ini, ya perlu dikasih pelajaran. Orang pribumi ngisi pengajian di Nusantara, lah kok dihalang-halangi? Ini ente ini mental waras atau mental orang sakit, orang gila? Orang pribumi harus menjadi pemimpin di negeri sendiri. Tidak boleh begini. Ini pribumi yang kurang ajar. Cobalah Anda pikirkan.
Kalau Indonesia tatkala dijajah oleh Belanda dulu, seluruh rakyat Indonesia bersatu, Indonesia nggak akan lama di Indonesia. Sama halnya kita sekarang ini. Oleh sebab itu mari kita sadar dan waras. Demikian, wallahu taala a'lamu bishawab. Nah itu dia teman-teman, hal-hal yang disampaikan oleh Ki Dawam Al-Mu'allim Center, di mana beliau menjelaskan kronologi tentang apa yang terjadi di salah satu daerah itu yang beliau sebutkan. Ya, saya tidak mengatakan kabar itu benar, tetapi jika seandainya kabar yang diberikan oleh Ki Dawam ini benar, ya, ini maka perilaku yang sama sekali disayangkan. Kenapa? Karena mengapa sih kita harus membenci Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani? Mengapa kemudian kita tidak merangkul Kiai Imad ketika kita bertentangan mengenai pendapat-pendapat yang ada pada Kiai Imad? Ya, Anda boleh untuk tidak sepakat kepada Kiai Imad. Anda boleh, sangat boleh untuk kemudian membantah Kiai Imad, tapi dengan cara yang baik. Ya, misalnya ada di sekitar kita ada acara habaib misalnya seumpama ya silakan. Itu tafadhol. Silakan untuk kemudian memberikan pencerahan kepada umat selagi itu baik. Dan adapun soal ceramah-ceramah halus seumpama, adapun ceramah-ceramah yang nggak baik seumpama, itu tidak hanya dari kelompok habaib yang mesti dikritik, dari oknum-oknum mereka, tidak, tetapi dari oknum-oknum gus, oknum-oknum kiai, oknum-oknum ustadz, atau siapapun yang menyampaikan hal-hal yang perlu untuk dikritik, untuk dilakukan perbaikan, dan ini untuk kepentingan umat, ya maka itu nggak apa-apa. Dan kritik itu jangan dimaknai sebagai sesuatu yang buruk. Maknai kritik itu sebagai sesuatu yang baik, yang bisa mengembangkan intelektualitas kita. Ya. Jadi kita harus terbiasa dengan perbedaan pendapat, karena kita telah bersepakat dengan Pancasila, dengan Bhinneka Tunggal Ika. Bukan hanya keberagaman kita dari daerah mana saja, tetapi keberagaman berpikir itu harus dalam nuansa kesatuan. Artinya antara satu dengan yang lain harus memiliki penghormatan pikiran yang berbeda itu. Ya, jadi memang ini sangat disayangkan, bahkan beliau Ki Dawam Al-Mu'allim sangat menyayangkan itu, dan beliau juga terpancing emosinya sebenarnya. Dan ini saya tidak konfirmasi terlebih dahulu bahwa apa yang diceritakan oleh Ki Dawam mengenai Ki Imad yang katanya itu dilarang atau dibatasi oleh warga sekitar di sana. Saya tidak mengatakan berita itu benar ya. Saya disclaimer sekali lagi, saya tidak mengatakan itu benar karena saya belum menerima informasi langsung. Tapi karena ini Ki Dawam Al-Mu'allim, beliau adalah seorang ulama ya. Artinya beliau memang bertugas di salah satu cabang NU lah, walaupun saya nggak terlalu persis tahu beliau itu posisinya di mana. Tapi beliau dikenal sebagai pemuka agama, begitu ya. Nah karena beliau adalah seorang pemuka agama, maka saya angkat di sini dan saya reaction terhadap apa yang beliau katakan tanpa harus saya percayai, ya. Dan saya juga tidak mengatakan tidak percaya. Artinya berita ini harus dikonfirmasi dong. Nah saya hanya mengatakan bahwa jika berita ini benar, nah, maka hal-hal yang ingin saya sampaikan adalah tadi hal-hal yang disayangkan. Ya, tidak semestinya kita begitu. Tidak boleh kita melakukan pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan-kegiatan sosial keagamaan. Apatah lagi itu sosial keagamaan yang ditujukan untuk kecerdasan bangsa, untuk memberikan pencerahan, ya, untuk memberikan informasi-informasi yang ini bermanfaat. Ya, kalau Anda tidak menyepakatinya, ya nggak apa-apa, nggak ada soal. Nah, misalnya siapa, misalnya dari sini Anda punya idola ulama siapa seumpama, kita pun tidak boleh kalau kita tidak bersepakat untuk membatasi, untuk memberhentikan, itu tidak boleh, ya. Atau dari kalangan oknum habaib, ya, berceramah seumpama, kita tidak boleh. Adapun hal-hal yang mungkin oknum habaib seperti bercerita memadamkan api neraka, kemudian Mi'raj 70 kali dalam sehari yang disampaikan oleh oknum-oknum Habib itu ya itu boleh dikritik tanpa perlu kita juga terburu-buru menyalahkan. Tetapi kita harus melihat banyak aspek ketika itu disampaikan kepada publik seumpama tentang informasi itu apakah dapat dikonfirmasi sebagai sesuatu yang diyakini kebenaran atau tidak. Itu butuh pengkajian. Maka perlunya kritik ini untuk penajaman. Kalau memang berita itu benar kan berarti valid, terkonfirmasi, oh berarti hebat dong. Tapi kalau tidak, ya mohon jangan disampaikan lagi kepada waktu-waktu yang lain kepada umat, jangan disampaikan di waktu-waktu yang lain kepada umat. Itu sebetulnya simpel teman-teman. Tidak perlu kita kemudian untuk saling membenci. Ya, sekalipun saya tidak mengatakan itu kebenciannya. Yang intinya ya kita tidak boleh saling membenci lah. Ya,
Saya disclaimer ulang, atau saya disclaimer di bagian ini bahwa saya tidak mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang yang diceritakan oleh Ki Daum itu kebencian, tidak ya. Dan intinya tidak boleh kita saling membenci antara satu dengan yang lain, dan mudah-mudahan itu tidak terjadi di antara kita semua. Itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk warga Nusantara, untuk warga NKRI tercinta, NKRI harga mati. Mohon semuanya saling jaga persaudaraan, jangan sampai lagi ada perkataan-perkataan tidak senonoh dari satu hal ke hal yang lain, dari satu orang ke orang yang lain, dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Semuanya aman, hidup rukun ya. Misalnya kolom komentar yang memanas itu tolonglah untuk kemudian direnungi kembali, diintrospeksi kembali ya, bahwa kita ini adalah saudara, bahwa kita ini tidak boleh untuk saling menghujat, saling mengolok-olok antara satu dengan yang lain. Jagalah persatuan, kita umat beradab yang diberikan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala integritas di dalam diri kita berupa pikiran, penalaran, logika. Ya, itu mahal Pak harganya. Nah, itu kita bisa melakukan perenungan jika dominasi di dalam diri kita ini adalah akal pikiran, ya, bukan emosi. Saya pikir itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang keliru, saya yang salah, mohon dimaafkan sekali lagi. Silahkan Anda kritik saya atau ingin membenarkan dari apa yang saya sampaikan, sangat dipersilakan dengan senang hati ya. Dan jangan lupa juga salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta, NKRI harga mati. Sekali lagi saya sampaikan, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.